dari atmosfer yang bersifat asam dalam bentuk hujan. Hujan asam ini dapat pula terjadi akibat turunnya air hujan yang berkontak langsung dengan udara yang mengandung senyawa-senyawa asam. Kemudian air hujan tersebut jatuh ke bumi. Asaman dari hujan ini berada pada pH di bawah 5,6. Hujan asam dapat pula terjadi akibat dari faktor alam dan juga aktivitas manusia. Secara alami, hujan asam terjadi akibat semburan dari gunung berapi dan proses biologis tanah, sungai, dan rawa. Secara mayoritas, hujan asam terjadi akibat aktivitas manusia, baik dari industri, kendaraan bermotor, maupun pembangkit tenaga listrik. Secara alami, udara mengandung gas yang dapat bereaksi dengan air, membentuk senyawa baru yang bersifat asam, antara lain CO2, NO2, dan SO2. CO2 bereaksi dengan air membentuk asam karbonat, SO2 bereaksi dengan air membentuk asam sulfat, dan NO2 bereaksi dengan air membentuk asam nitrat. Hujan asam adalah hujan yang banyak mengandung senyawa asam akibat dari reaksi bahan pencemar udara dengan air hujan pH-nya kecil dari 5,5. Hujan asam terjadi sebagai akibat meningkatnya konsentrasi gas CO2, NO2, dan gas SO2 di atmosfer. Di atmosfer, presipitasi basa dari polutan di udara yang larut dalam awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk salju, hujan, dan kawur. Nah, dengan polutan SO2, SO3, NO2, dan HNO3, butir-butir air hujan ini akan membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang menjadikan pH air hujan kurang dari 5,60. Deposisi basah terjadi dengan pembentukan awan dan akhirnya turun sebagai hujan, salju atau kabut yang mengandung asam. Sedangkan deposisi kering ditunjukkan dengan gas dan aerosol yang mengandung unsur asam seperti gas SO2, NO2, dan NH42SO4 dalam aerosol. Air hujan yang membawa asam melalui proses deposisi basah bila pH-nya di bawah 5,6 sudah dikategorikan sebagai hujan asam. Keasaman air hujan dipengaruhi oleh senyawa sulfat, nitrat, dan klorida. Karena itulah penurunan atau kenaikan senyawa tersebut dapat menyebabkan angka pH naik atau turun. Itu dampak pada hujan asam. Kelebihan zat asam pada danau akan mengakibatkan sedikitnya spesies yang bertahan, di mana jika danau memiliki pH di bawah 5, lebih dari 75% spesies ikan akan hilang yang disebabkan oleh pengaruh rantai makanan, yang secara signifikan berdampak pada keberlangsungan suatu ekosistem. Tidak semua danau yang terkena hujan asam akan menjadi pengasaman, di mana telah ditemukan jenis batuan dan tanah yang dapat membantu menetralkan keasaman. Contohnya yaitu pada proses pengasaman danau yang dimana terjadi pengasaman di beberapa daerah seperti Eropa Utara dan Amerika Utara, di mana danau tersebut menjadi asam dan selanjutnya menjadi mati, dan sebagai akibat meluasnya hujan asam. Efek ekologis dari hujan asam dapat terlihat dengan jelas di ekosistem akuatik seperti sungai, danau, dan rawa. Di dalam area yang kapasitas penahannya rendah, hujan asam mampu melepaskan aluminium dari tanah menuju ke badan perairan danau dan sungai. Air danau dan sungai yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi akan menyebabkan gangguan fisiologis terhadap organisme di sekitar perairan dan dapat menyebabkan kematian pada anak-anak ikan yang baru menetas. Bila hal tersebut terus-menerus berulang, maka akan menyebabkan kepunahan spesies. Bagi tumbuhan, tanaman dipengaruhi oleh hujan asam dalam berbagai macam cara. Lapisan lilin pada daun rusak sehingga nutrisi menjadi hilang dan tanaman tidak tahan terhadap keadaan dingin, jamur, dan serangga. Tumbuhan akar menjadi lambat sehingga lebih sedikit akan nutrisi yang bisa diambil dan mineral-mineral penting menjadi hilang. Hujan asam berdampak terhadap kesehatan hutan, pertanian, ekosistem akuatik, dan material. Di mana hujan asam mempengaruhi kesehatan dengan 3 cara. Efek jangka pendek itu karena menghirup udara yang tercemar berat. Kemudian efek jangka panjang karena menghirup udara yang tercemar ringan atau sedang. Dan efek tidak langsung karena terekspos pada logam berat seperti aluminium
dan logam berat lain. Akumulasi logam berat melalui rantai makanan dan terlarutnya logam berat dari pipa air yang terbuat dari timbal atau tembaga. Pertanian, hasil padi dapat turun sampai 30% karena pertumbuhan industri dan transport. Ada kemungkinan telah terjadi kenaikan kadar CO2 sampai pada kadar yang menyebabkan keracunan kronik dan hasil pertanian menjadi menurun tanpa adanya gejala morfologi dan kasat mata pada tanaman.